Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radhi Rusmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan terkait tugas 3 struktur data, yaitu algoritma search menggunakan metode BFS dan DFS, Deep First Search dan Breadth First Search. Di sini saya sudah buat dua file, BFS lalu DFS, dua-duanya masih isian Hello World dengan import Java Util bintang. Saya perlu beberapa library Java Util di sini seperti linked list, hashet, dan node. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya di DFS-nya dulu. Pertama kita coba buat dulu static class object node yang isinya itu ada nama, lalu value, dan juga list sebagai cabangnya nanti. Misalnya saya namain cabangnya itu neighbors. Lalu saya buat juga fungsi node-nya itu dengan parameter nama dan juga value. Dan saya set this name sama dengan name, lalu this value sama dengan si value itu. Lalu si neighbor-nya sama dengan new dari linked list. Terus saya juga buat misalnya namanya add neighbor buat nama cabangnya, tipenya node neighbor, this.neighbors.add. Oke, sekarang ke mainnya kita define dulu. Misalnya node A1 sama dengan new node A1 nilainya 10. Ini kita coba buat sampai 8 node, 8 cabang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A2, A3, A4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Ini misal value-nya 10, ini 25, terus 5, 40, 15, misalnya ini 30, 50, sampai 20. Oke, berikutnya kita buat cabangnya, yaitu dengan menambahkan misalnya A1 mungkin cabang ke si A2, lalu A2 punya cabang juga ke A1, lalu A1 juga punya cabang ke misalnya A3 punya cabang ke A1, lalu misalnya A2 punya cabang ke A4 punya cabang. Ini saya coba tambahkan semua. A4 misalnya punya cabang ke si A2, lalu A5 punya cabang ke A2 juga, A3 misalnya punya cabang ke A6, lalu A6 punya cabang ke A3, A3 lalu A4 ke A7 misalnya, lalu A5 ke misalnya A8 ke A5, lalu A6 ke A8 dan A8 ke A6. Jadi seperti itu. Lalu lanjut kita ke si utamanya ya, si
sini kita define make static void define sebagai boolean sebagai fungsi utamanya, dan karena kita melakukan rekursif jadi kita define misalnya namanya jadi dfs di proses rekursif dengan parameternya mode namanya current, lalu integer target, terakhir set tipenya node namanya visited. Oke, nah di dalamnya misalnya pertama kita coba itu, oh ya, ini set return false. Nah, oke, yang pertama kita coba print out dulu, out inline, misalnya mencari current.name, lalu ini misalnya nilai, lalu current.value kurung tutup cukup. Oke, berikutnya setelah dicari kita bakal set si visited yang di atasnya itu diisi oleh si current ini. Lalu ada pengecekan juga kalau misalnya si current.value nya itu sama dengan si target, return true, lalu juga kita print out sistem inline dfs di proses angka target telah ditemukan di si current.name ini. Ini titik koma. Lalu berikutnya kita perlu perulangan. Ini neighbor yang diambil dari value si current.neighbors. Mengecekan juga kalau misalnya si visited.content itu tidak ada, konten di sini itu tidak ada, maka panggil lagi si fungsi yang sama, fungsi dia hanya sendiri rekursif. Di sini itu dari neighbor, target, lalu si visited. Dan return juga di sini tuh return plus. Sekarang kita panggil si rekursifnya itu. Pertama kita define dulu nih targetnya tuh, misalnya kita mau ke si 30. Kita print lain yang ini saja, pencarian angka misalnya si target ini. Kita buat define dulu si visitednya, kita dari set sama dengan si hasil. If kalau misalnya hasil dari si rekursifnya itu, si dfs nya itu nggak ada. Ini dfs ada 3 parameter ya, si A1 ini start dari si A1 nya maksudnya,
lalu target sesuai yang ada di sini, target ini tujuannya si target yang ini, lalu si hasilnya itu si visitornya itu. Kalau misalnya hasilnya false, kita print out. DFS-nya dari angka si ini itu, dari angka target itu tidak ditemukan. Angka tidak ditemukan dari si target. Oke. Saya sedikit jelaskan dulu. Ini kan saya import TP util, ini pembuat linked list yang sudah pernah kita define di tugas 1. Lalu juga di sini ada hasset. Hasset itu nantinya si visitor ini dia bakal memiliki intinya hasset itu seperti kumpulan elemen gitu, tapi dia tidak mengizinkan untuk ada duplikasi data. Ini keperluan untuk menandakan kalau misalnya pencariannya ini misalnya kita dari A1 nya itu udah di searching, maka A1 tidak akan muncul lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kumpulan elemen yang tidak mengizinkan untuk duplikat, dan di hasset juga dia punya fungsi tadi ya, seperti ada dot add, lalu ada dot remove dan lain-lain juga. Nah, kalau misalnya sekarang kita coba running, seperti ini. Jadi ini kan sudah di define ya untuk si cabangnya itu. Lalu saya juga ini define si node-nya, lalu saya ini define cabangnya A1 ke A2, A2 ke A1, A1 ke A3 dan seterusnya. Sini targetnya 30, lalu ngeprint out pencarian angka dari 30, pencarian angka dari 30 ini. Ini define si aset, lalu manggil fungsi DFS recursive. Ini pada saat seperti ini dia tuh bakal manggil fungsi ini dengan ngirim parameter dari si start node-nya, jadi si A1, lalu targetnya si 30 ini, dan si visited dari si hasset yang ini. Dan kalau misalnya ini kan tipenya tadi boolean ya, jadi dia bakal nge-return true atau false. Jadi pas awal saya secara default define false, tetapi kalau misalnya ada masuk ke salah satu kondisi ini atau ini, dia bakal nge-return true. Kalau karena ini dia masuk ke kondisi value-nya ada, dia jadi masuknya ke sini dan returnnya true. Oleh karena itu print line yang ini dia tidak terpanggil. Nah ini kurang spasi, pencarian angka ini seperti mencari angka di spasi di A6 ya, jadi sesuai yang ada di sini. Dia bakal ngelooping dulu dari A1 lalu ke A2 dan seterusnya sampai dia nemu si 30, dan si 30 ini dia berada di si A6. Seperti itu. Kalau misalnya saya coba search angka yang tidak ada di sini, misalnya 100. Nah, maka angka spasi, maka dia bakal kerengga ke sini karena tidak masuk ke kondisi yang ada di si departure recursive ini. Karena ini hasilnya false, jadi dia nge-return ke paling bawah, DFS angka 100 tidak ditemukan. Terus kalau misalnya kita ke searchingnya itu 20, coba run ulang. Nah, dia akan muncul dan angka yang ditemukannya itu 20. Untuk proses yang ada di sini itu pertama tadi ya, ini title-nya dulu, pencarian angka. Lo masuk ke si recursive, dia bakal mencari si nilai yang tadi, si A1 dulu. A1 nilainya 10, lalu kita set visited add ya, set tadi ya, kita set dengan value si current. Jadi visited sudah mengandung nilai si A1.
Lalu pengecekan berikutnya, si current yang sekarang, si A1 ini, itu tuh sama tidak dengan si target si 20. Ternyata hasilnya pos, maka dia bakal lanjut ke yang berikutnya. Nanti berikutnya dia bakal lakukan pengecekan juga dari si A1 kan, karena A1 itu kan dia punya cabang juga ya ke A3. Pengecekan juga kalau misalnya angkanya dia belum dikunjungi, dia bakal manggil fungsi lagi si recursive ini, dia bakal lakuin ini lagi gitu. Dan kalau misalnya pos, maka proses pemanggilan fungsi ini tidak akan terpanggil lagi gitu. Itu buat manggil ke si cabang-cabangnya. Dan hasil akhirnya 4 dan 5 ini nilainya sama. Nah, ini misalnya saya ubah jadi 4. Sekarang udah nggak ada yang sama ya, kurang lebih seperti itu untuk metode DFS. Lalu berikutnya ke si breakers ini tadi sama ya, hello world dulu, dan saya memerlukan beberapa library, jadi saya import Java detailnya dulu. Oke, yang pertama sama ya, kita coba kopas dulu yang ini, pembuatan si static class node-nya. Lalu kita juga coba si ini ya, langsung paste dulu. Oke, ini sudah dikupas untuk isian si static class dan void-nya. Sekarang kita langsung coba buat public static void namanya BFS atau bread search. Ini untuk parameter pertamanya, ada node yang isinya namanya start node, lalu juga targetnya. Static void. Pertama kita coba define queue, kita punya node ini namanya queue sama new si linked list. Lalu kita juga define node yang dari hash di set ini, visited sama seperti yang tadi diambil dari si hash set. Oke, lalu saya define juga untuk menandakan dia tuh sudah ditemukan atau belum, tipenya boolean, defaultnya false. Oke, yang pertama kita set queue add star node, lalu preset juga di set si star node. System out.print line misalnya awal queue. Terus star node current name koma standarnya kecil saja.
Oke, lanjut. Lalu kita perlu perulangan q is empty. Jadi kalau misalnya q is empty itu punya kosong, ini nilainya true. Nah, kita tuh tambahkan juga tanda seru buat set sebagai false gitu. Jadi ini kondisinya kalau misalnya Q-nya ada, maka dia akan terus looping gitu. Nah, jadi current sama dengan Q. Oh. Nah, for di sini tuh dia kurang lebih ambil data dari si Q yang nantinya bakal disertifikasi current, dan isian yang ada di si Q ini dia bakal dihapus gitu. Jadi ini salah satu fungsi dari si linked list juga ya. System out.print mencari current.name, misalnya nilai current.value kurang tutup. Lalu pengecekan misalnya value sekarang itu udah sama dengan si target value, maka print system.out.print line with process atau BMS target value ditemukan di current.name. Kawan sama dengan true. Jadi kalau misalnya pada saat pencarian datanya itu udah ditemukan, ini udah current value-nya itu udah sama dengan si target value. Jadi kita set for-nya true, lalu break di sini tuh meskipun kondisi ini masih berlangsung, meskipun loopingnya masih berlangsung, ketika kondisinya ini dia bakal langsung break. Jadi menghentikan si loopingnya sendiri walaupun kondisinya di sini masih true gitu, masih dalam fungsi while. Lalu berikutnya if di dalamnya masih keluar seperti yang tadi ya. Kalau misalnya node ambil dari si current neighbors if visited content si neighbor content visited.add neighbor qadd juga neighbor, lalu sistem streamline tambah response neighbor.name ke Q. Lalu terakhir, kalau misalnya poinnya sudah false, maka langsung system.out print
BFS angka si target tidak ditemukan. Oke, sekarang returnnya kita define dulu si target, misalnya targetnya si 40 system.out pencarian angka target. Ini di sini panggil si bread, panggil posisi dan posisi. Titik koma nyala target. Ininya parameter pertama tadi si node-nya, kedua si targetnya. Target cabang pertamanya A1 ini kan start node-nya ya, start node-nya itu kan berarti dari ini A1 kan. Oke, untuk penjelasan tadi kurang lebih di bagian sini sama ya, kita nge-define si node, dealnya ada nama dan value, lalu ada linked list si neighbor-nya juga, lalu ada posting ada juga. Di sini kita define contoh angkanya disamakan persis seperti si di search tadi. Lalu misalnya di sini targetnya 40, terus ini print pencarian angka dari target, lalu manggil fungsi si breadpercent-nya sendiri. Di breadpercent-nya sendiri saya define, saya kirim A1 sebagai standarnya dan targetnya. Kalau masuk ke sini, ini parameter tadi ya, si start node yang mana A1, lalu targetnya. Lalu kita define juga queue dan set, linked dan set, dan bolehan font, defaultnya post. Yang pertama kita set start node itu isi queue-nya di set tambahkan si start node dengan depan awal queue, lalu di sini perulangan. Kalau misalnya si queue-nya itu udah di si queue-nya itu masih ada, ini kan queue isempet itu kalau misalnya kosong ini kan berarti true. Nah tapi kita tambahkan seru yang mana berarti selama queue-nya masih ada, ini kan berarti queue kosong. Ini dia berarti kan maka sebaliknya ya, jadi selama queue-nya masih ada kita lakukan perulangan. Terus queue call tadi dimana si queue-nya bakal di set ke si current, salah satu value situ-nya bakal set ke si current, dan value tersebut nantinya bakal di hapus gitu. Terus pertama print line pertama mencari current dari si nilai, mencari A1 nilainya tuh si 20 ya, si 10. Berikutnya kalau misalnya current-nya itu udah sama dengan target, maka langsung print line kalau BPS-nya itu udah ditemukan. BPS dari si 10 itu ditemukan di si sekian gitu. Dan di set point-nya itu langsung true, lalu break juga supaya perulangannya berhenti. Nah di sini kita nge-set si neighbor-nya dari si neighbor-nya itu diambil dari si setiap queue-nya ya. Soalnya tetangganya cabangnya gitu. Nah kan di sini A1 punya cabang ke selain ke A2 dia punya cabang juga ke A3 lalu dan lain-lain gitu. Nah, misalnya kita coba running dulu. BPS ditemukan dar spasi, BPS ditemukan spasi mencari nilai spasi
spasi. Oke, tambah A, spasi juga. Ulang lagi. Nah, kurang lebih secara proses ini kan tadi ya pencarian angka 40 dari angka target. Awal Q-nya tuh dia dari si A1, mencari A nilai si dari A1. Nah, A1 tuh ini kan 10 ya. Dan 10 ini kan nggak sama si target 40. Lalu karena A1 punya cabang ke A2 dan A3, ke A2 A3 ditambahkan ke Q. Lalu berikutnya mencari si nilai si A2. Nah, A2 di sini nilainya kan 25. Dan 25 belum sama dengan 40. Lalu karena A2 punya cabang ke A4, A4 ditambahkan ke Q. Berikutnya mencari A3. A3 itu nilainya 5 dan 5 tidak sama dengan 40. Lalu di sini kita tambahkan ke A6 juga cabangnya itu, cabangnya A3 dari A6 ini ke Q. Dan masuk ke A4, dia udah ketemu gitu. A4 nilainya si 40, maka hasilnya sudah ketemu. Dan BPS nya itu 40 ditemukan di A4. 40 ditemukan di A4 berarti sini spasi. Terus kalau misalnya kita set, misalnya cari angkanya itu 20. Nah, ini persisnya sama seperti tadi. Nah, ketika misalnya kita lakukan proses tadi sampai akhirnya ke si A6 ini, lalu karena prosesnya habis dia bakal masuk langsung ke Q. Nah, karena A2 itu sudah memiliki value, A2 itu sudah dilakukan pengecekan, jadi ini Q di sini ke skip. A3 juga karena A3 juga sudah melakukan pengecekan, dia ke skip, dan akhirnya pada saat A7 ini kan A4 punya cabang ke A7. Nah, A7 itu belum dicari gitu, belum ada mencari nilai ke A7, maka dia masuk ke Q si A7 ini yang awalnya dari si A4. Nah, dari A7 dia tidak temukan, lalu dia masuk ke Q ke A8, dan di A8 akhirnya ada nilainya 20. Jadi BPS ditemukan di 20 ditemukan di si A8 ini. Lalu kalau misalnya kita searching yang nggak ada saluran, maka dia akan masuk ke kondisi ini, foundnya kosong, angka 100, masih angka 100 sudah ditemukan. Nah, ternyata angka 100 sudah ditemukan. Oke, kurang lebih itu mungkin terkait tugas 3, yaitu implementasi deep search dan paper search. Mungkin saya cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.